Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elsa Damayanti. Di sini saya akan menjelaskan tentang pola dan faktor-faktor interaksi desa dan kota. Langsung saja. Definisi interaksi desa dan kota adalah proses hubungan yang bersifat timbal balik antar unsur-unsur yang ada dan mempunyai pengaruh terhadap perilaku dari pihak-pihak yang bersangkutan melalui kontak langsung, berita yang didengar atau surat kabar sehingga melahirkan sebuah gejala baru baik berupa fisik maupun non-fisik. Interaksi desa dan kota dapat dilihat dari beralihnya mata pencaharian masyarakat desa dari agraris ke non-agraris. Munculnya pengelaju karena didukung oleh sarana transportasi yang memadai, perdagangan hasil pertanian dan industri, dan kemajuan di bidang pendidikan. Interaksi desa dan kota sangat menentukan pola persebaran masyarakat desa dan kota. Nah, selanjutnya yaitu pola interaksi. Di sini terdapat dua teori hukum. Yang pertama yaitu teori hukum gravitasi. Hukum gravitasi dari Newton dapat pula diterapkan untuk menghitung kekuatan interaksi wilayah. Hukum tersebut menyatakan dua buah benda memiliki gerak tarik-menarik yang kekuatannya berbanding lurus dengan hasil kedua massa benda itu, berbanding terbalik dengan kuadrat jarak benda tersebut. Teori yang kedua yaitu adalah teori titik henti. Teori ini dapat digunakan untuk memberikan gambaran mengenai pola interaksi antara dua wilayah yang dapat memperkirakan penempatan lokasi suatu industri atau pusat pelayanan. Teori ini dapat digunakan jika memenuhi beberapa syarat, yaitu keadaan ekonomi penduduk relatif sama, topografi wilayah datar, sarana prasarana transportasi memadai, dan daya beli masyarakat sama. Yang selanjutnya yaitu ada faktor-faktor interaksi desa dan kota. Faktor yang pertama yaitu adanya wilayah-wilayah yang saling melengkapi, region complementary. Region complementary adalah terdapatnya wilayah-wilayah yang berbeda dalam ketersediaan atau kemampuan sumber daya. Dan satu pihak ada wilayah yang kelebihan sumber daya seperti produksi pertanian dan bahan galian, dan di lain pihak ada daerah yang kekurangan jenis sumber daya alam tersebut. Ada dua wilayah yang surplus dan minus sumber daya tersebut sangat memperkuat terjadinya interaksi. Dalam arti saling melengkapi kebutuhan di mana saling berperan penting sebagai produsen dan konsumen. Faktor yang kedua yaitu adanya kesempatan untuk berintervensi. Kesempatan berintervensi dapat diartikan sebagai suatu kemungkinan perantara yang dapat menghambat timbulnya interaksi antar wilayah. Intervening opportunity dapat pula diartikan sebagai sesuatu hal atau keadaan yang dapat melemahkan jalinan interaksi antar wilayah karena adanya sumber alternatif pengganti kebutuhan. Untuk faktor yang ketiga yaitu adanya kemudahan transfer atau pemindahan dalam ruang. Faktor yang juga memengaruhi kekuatan interaksi adalah kemudahan pemindahan manusia, barang, jasa, gagasan, dan informasi antara satu wilayah dan wilayah lainnya. Kemudian, pergerakan antar wilayah ini sangat berkaitan dengan jarak antar wilayah baik jarak mutlak maupun relatif, biaya transportasi, kemudahan dan kelancaran prasarana, dan sarana transportasi antar wilayah. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.